Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Nah, sehat semua? Sehat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Rangga, silakan buat doa supaya pelajaran kita hari ini dapat diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Silakan. Ya, berat. Mulai. Selesai. Oke, dari semua kan? Hadir. Oke lah, kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak mau nanya, ketika kamu berbaring di lapangan upacara, apa yang kamu rasakan? Haus, kepanasan, keringatan, haus, apa lagi? Badan cepat lelah. Bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana itu kalian rasakan? Kita akan mempelajarinya pada topik kita kali ini, yaitu tentang suhu dan pemuaian. Suhu dan pemuaian. Sekarang yang menjadi tujuan kita untuk belajar ini, tujuan untuk belajar suhu dan pemuaian ini, yang pertama itu melalui aktivitas percobaan mengukur suhu es, air yang dipanaskan. Nanti anak-anak kami semuanya dapat menganalisis konsep suhu dan pemuaian dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan kalian mengerti apa itu nanti suhu dan pemuaian, kalian dapat bersyukur kepada Tuhan akan kebesaran ciptaannya. Paham? Oke, kalau paham, kita lanjutkan. Nah, sekarang Bapak kasih satu gambar. Nih, coba perhatikan gambar ini. Nampak kan? Nah, gambar yang kedua. Apa tuh? Tabung gas. Kenapa tabung gasnya? Belum meledak. Tetapi dia berada di dekat api. Dari kedua gambar tadi itu, apa pertanyaan yang bisa kalian buat? Ada yang bisa? Ayo. Dari kedua gambar pertama tadi ini. Nah, kenapa? Ayo, Amira. Kenapa? Untuk mengukur suhu dengan tangan. Oke. Kenapa ibu itu mengukur suhu dengan tangannya? Oke. Nomor 2. Apakah bisa mengukur suhu dengan tangan? Apa bisa mengukur suhu dengan tangan? Apa bisa mengukur suhu dengan tangan? Oke. Yang ketiga, ada lagi yang bisa? Ayo. Akan meledak. Nah, apakah mungkin meledak? Kenapa bisa meledak? Kan gitu kan? Mengapa tabung gas? Kenapa tabung gas bisa meledak? Sementara gimana tadi? Tabungnya terbuat dari besi. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, supaya anak-anak kami dapat mendapatkan jawaban tentang pertanyaan ini. Untuk membuktikan semuanya itu, nih,
Bapak udah siapkan, coba LKPD yang Bapak bagi tadi. Tapi sebelumnya Bapak bagi per kelompok. Nah, kelompok 1 nih, 1 baris saja ya. 1, 2, 3. Nah, kelompok 2 nih, yang 4 orang. Nah, kelompok 3 yang ini, 1, 2, 3, 4. Nah, silakan duduk berkelompok tapi diatur jaraknya. Tetap kita jaga protokol kerja kalian. Nah, sebelum kalian mengerjakan sesuai dengan LKPD, di situ kan ada tuh alat-alatnya. Tujuan percobaannya apa? Tujuan percobaannya melakukan pengukuran dengan menggunakan termometer. Yang kedua, menyelidiki pemakaian zat pada termometer. Yang mana termometer itu? Ini termometer klinis. Nah, biasa dipakai di rumah sakit, puskesmas untuk mengukur suhu kan. Nah, kalau ini namanya termometer laboratorium. Karena apa? Skalanya ini sampai ke 100. Kalau ini skalanya hanya sampai 42. Nah, oke. Sekarang masing-masing kelompok silakan diambil nih. Hati-hati karena ini kaca dan di dalam termometer ini ada cairan raksa. Udah dibaca petunjuknya. Yang pertama apa yang dilakukan? Masukkan bongkahan es ke dalam gelas ukur. Nah, ayo coba. Ini dia kan. Habis itu kemudian masukkan termometer ke dalamnya. Yang suhu awal termometer terlebih dahulu dicatat. Coba catat berapa tuh suhu awalnya? Nah, berapa? Sudah 1 menit. Nah, berapa tuh baca? Nah, berapa tuh? 10. Ini kan 10. Lebih nggak? Lewat nggak? Lewat berapa? Berapa garis ya? 10, 11, 12, coba itu 15. Nah, masukkan lagi menit kedua. Nggak usah lama-lama dipegang, masukkan. Iya, tulis 15. Tolong ya. 15. Udah, 30, udah 9. Sebenarnya tunggu 1 menit. Nanti ya, ini kan stopwatchnya dalam 1 menit gitu. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Dalam 1 menit itu. Ya, lihat nanti ya 1 menit. Kan bisa kalian ingatkan dari yang kalian ngomong kita gimana kalau di es tadi gimana suhunya apa yang zat yang di dalam itu. Yuk, ya. Grafik. Yuk, berapa yang dapat dicatat. Udah dapat? Waktu 0 menit di termometer 31 derajat Celcius. Waktu 1 menit 12 derajat Celcius. Waktu 2 menit 7 derajat Celcius. Di waktu 3
Celcius. Waktu 4 menit 2 derajat Celcius. Waktu 5 menit 1 derajat Celcius. Hasil percobaan 2. Waktu 0 menit 29 derajat Celcius. Waktu 1 menit 30 derajat Celcius. Waktu 2 menit 31 derajat Celcius. Waktu 3 menit 33 derajat Celcius. Waktu 4 menit 34 derajat Celcius. Waktu 5 menit 36 derajat Celcius. Berdasarkan hasil percobaan dan kajian pustaka, jelaskanlah manfaat pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. 1. Terik matahari berguna untuk panas aspal menyebabkan udara dalam ban mengurai. Ya. Nah, sekarang kita sama-sama menyimpulkan dari semua percobaan kita. Coba, ada yang bisa tidak membuat kesimpulan? Nah, tadi kelompok 1 duluan, sekarang kelompok 3 duluan. Ayo. Nah, kesimpulannya kelompok 3, silakan. Kesimpulan kami dari kelompok 3. Suhu merupakan derajat panas suatu benda. Untuk mengetahui besar suhu suatu benda tidak dapat dilakukan dengan indera peraba, akan tetapi harus menggunakan termometer. Oke. Tepuk tangan kelompok 3. Jadi kelompok 3 mengatakan yang pertama suhu adalah derajat panas suatu benda. Yang kedua untuk mengukur suhu harus menggunakan alat ukur yang dinamakan dengan termometer. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kesimpulan dari kelompok 2. Pada suhu yang lebih panas, zat akan memuai pada suhu yang lebih dingin. Zat akan menyusut. Hal ini nampak dari cairan yang ada pada termometer. Ketika dimasukkan ke dalam air es, cairan akan turun, dan ketika dimasukkan ke dalam air yang lebih panas, cairan akan naik. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, pemuaian dan penyusutan akibat pemuaian haruslah diperhatikan, seperti akibat halnya pemasangan kabel listrik yang dibuat kendor, besi penyambung jembatan yang diberi celah, rel kereta api yang diberi celah, kaca jendela, dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 tadi menyimpulkan bahwasanya skala termometer ada 4. Apa aja tadi? Celcius, Kelvin. Sekarang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang pelajaran kita ini udah selesai nih tentang suhu dan pemuaian. Bapak ada kasih soal nih. Cuma 3 soal aja, 4 soal. Oke, silakan dikerjakan. Buat nama. Oke, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai silakan dikumpul. Oke. Kalau selintas lalu Bapak lihat ini sudah memahami ini apa? Lumayan nih bagus-bagus nilainya. Oke, terima kasih. Untuk pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada anak kami. Untuk minggu depan pelajaran kita berikutnya dibaca di rumah tentang kalor dan perpindahannya. Jadi sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak kami semuanya. Kita menyelesaikan pertemuan kita. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat.